A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Intan Gadis Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Rizky Ramadhani, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak perlu berlama-lama lagi, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, setibanya di rumah Heru, Sinta bertanya kepada suaminya tentang kejadian aneh yang selalu mengganggu mereka. Ada apa sebenarnya ini, Kang? Jika tidak tanpa sebab, mana mungkin kita mendapatkan teror dari makhluk halus terus-menerus? Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Maaf, Neng. Akang belum bisa ngasih penjelasan sekarang. Jika sudah saatnya, Akang pasti bicara. Apa maksud dari ucapan Akang itu? Ini terlalu rumit untuk dijelaskan. Tapi Akang juga sebetulnya tidak menginginkan semua ini terjadi. Aku berharap Akang tidak melakukan hal di luar nalar. Apalagi kalau Akang menyembunyikan rahasia di belakangku. Tidak, Neng. Akang tidak melenyapkan nyawa seseorang, kan? Astaga, tidak, Neng. Mana berani Akang melakukan itu? Syukurlah, karena kalau Akang tega melakukan hal keji seperti itu, aku sendiri yang akan bertindak. Mau sedalam apa Akang mengubur bangkai, pasti tetap akan tercium juga busuknya. Ingat itu, Kang. Sinta berkata dengan tegas terhadap suaminya. Setelah itu ia beranjak dan masuk ke kamar. Heru tertegun di ruang tamu. Ia tidak menyangka kalau istrinya bisa menerka sedemikian rupa. Ia hanya berharap semuanya bisa ia selesaikan sebelum terlambat. Ia takut kalau istrinya beserta keluarganya akan mengetahui kejahatan yang telah ia perbuat. Lebih tepatnya yang ia dan Barca perbuat. Ada rasa penyesalan juga yang terlintas dalam benak Heru. Bagaimanapun juga, ia sangat mencintai Intan. Cuma hanya gara-gara Intan menodongkan pertanyaan yang membuat Heru buntu pikiran. Ditambah lagi hasutan Barca yang menawarkan ide. Terlintas di benaknya untuk menuruti hasutan tersebut. Padahal Intan saat itu telah mengandung buah cinta dari Heru. Singkat cerita, malam itu, suasana di kampung Sumberrejo tengah diguyur hujan. Suasana malam itu sangat dingin. Sinta berniat akan keluar untuk membeli bakso. Mau kemana, Neng? Mau keluar untuk beli bakso, Kang. Rasanya pengen sekali aku makan bakso hangat-hangat. Akang antar ya, Neng. Nggak usah, Kang. Deket saja kok. Ini pun baru jam 10. Belum malam sekali. Masih ramai orang di luar. Baiklah kalau begitu. Hati-hati, Neng. Iya, Kang. Lalu Sinta bergegas menyambar payung yang ada di pojok pintu. Kemudian keluar membuka payung dan bergegas pergi. Heru membuat kopi ke dapur dan menonton televisi. Sinta tengah berjalan di gelapnya malam. Ia memegang payung untuk menuju area tempat di mana penjual kuliner itu. Ia harus melewati kebun pisang. Akan tetapi kilatan petir sangat dahsyat menyambar, sehingga Sinta berdiam diri di bawah pohon akasia yang rimbun di pinggir jalan. Setelah petir itu hilang, ia meneruskan berjalan kembali. Akan tetapi baru saja ia melangkah, ia dikejutkan dengan suara orang menangis. Samar ia dengar itu adalah suara perempuan. Sinta celingukan mencari di mana sumber suara itu berasal. Suaranya semakin kuat setelah ia berjalan maju ke arah rumah kosong yang lama tak berpenghuni. Siapa?
Siapa di sana? Apa kau perlu bantuan? Akan tetapi Sinta langsung tersadar kalau itu rumah tak berpenghuni. Jadi ia berniat melangkah pergi. Mungkin itu suara hewan luwak, batinnya. Akan tetapi suara itu terdengar lagi dan makin kencang. Tolong. Benar, ada yang butuh pertolongan sepertinya. Baiklah, aku masuk saja. Permisi. Pintunya Sinta dorong dari luar. Ternyata tidak dikunci. Ia arahkan senter yang ia bawa ke seluruh ruangan karena agak gelap. Tolong saya, Mbak. Sinta terlonjak kaget, langsung berbalik ke belakang. Siapa kau? Kenapa berada di sini? Tolong saya. Apa yang bisa saya tolong? Perut saya sakit. Sepertinya mau melahirkan. Kalau begitu mari aku antar ke puskesmas. Sinta memapa perempuan tersebut keluar dan mengajaknya ke puskesmas terdekat. Ini sudah malam. Kenapa perempuan hamil sepertimu bisa keluyuran di luar? Suamimu kemana? Perempuan tersebut hanya terdiam. Ia banyak menunduk ketika di perjalanan, sehingga tidak mudah untuk Sinta kenali wajahnya karena tertutup rambut. Hei, aku bertanya apa kau tidak mendengarku? Di mana suamimu? Tiba-tiba, apa kau sedang bertanya di mana suamiku? Perempuan tersebut menjawab sambil masih menundukkan kepala dengan suara pelan tapi terdengar sangat menyeramkan. Iya, aku bertanya di mana suamimu. Maaf kalau aku lancang. Suamiku tak menginginkannya. Suamiku yang telah membuangnya. Bahkan suamiku yang melenyapkannya. Dek, Sinta terkejut. Begitu perempuan itu mengangkat wajahnya, wajahnya terlihat hancur, amat menyeramkan, dan juga ia berbicara sambil menangis dan berteriak histeris. Bahkan suaranya kini telah berubah menjadi besar dan serak, seperti dua orang. Astagfirullahaladzim. Sinta langsung berucap istighfar. Ketika hendak berlari, ia malah tersandung dan jatuh terjerembab ke tanah. Sosok kuntilanak itu dalam seketika sudah berada di atas tubuh Sinta. Sinta lalu menjerit ketika wajah setan itu berada tepat di depan wajahnya. Bau bangkai menyeruak masuk indera penciuman sampai Sinta mau muntah. Wah! Ia menjerit. Setelah itu ia tidak ingat apa-apa lagi. Setan itu kini telah merasukinya. Ia terbangun dan berjalan pulang dengan tertatih-tatih. Bajunya basah kuyup tersiram air hujan. Pas di depan pos ronda ia berpapasan dengan bapak-bapak yang sedang berkumpul. Bapak-bapak tersebut merasa aneh melihat istri juragan tanah di kampungnya tersebut. Tidak biasanya ia berjalan sendirian, apalagi dengan badan basah kuyup seperti itu. Mbak Sinta, dari mana kok basah kuyup begitu? Tanya Mang Tata. Sinta menghentikan langkahnya, kemudian melirik ke arah Mang Tata sambil menyeringai. Ih, kok agak aneh wajahnya Mbak Sinta, Mang. Celetuk seorang pemuda. Mbak baik-baik saja kan? Sinta cuma mengangguk dan meneruskan perjalanan dengan tertatih-tatih. Lalu sambil berjalan, Sinta bersenandung lirih, sangat pilu dan menyayat hati. Siapapun yang mendengarnya pasti akan sedih dan sekaligus merinding. Orang yang berkumpul di pos ronda seketika dibuat ketakutan oleh sikap tak biasa dari juragan tanah tersebut. Sinta bersenandung Jawa lengser wengi. Setelah bersenandung,
Sinta menangis. Ia tidak bisa mengendalikan diri. Kasihan, pasti hidupnya lagi tertekan, sahut warga. Seketika itu juga langkah Sinta terhenti dan berbalik ke arah warga yang sedang membicarakannya. Ia memasang wajah aneh, merasa tak suka ada yang membicarakannya. Sontak mereka langsung berlarian turun dari pos tersebut. Sinta alias arwah Intan pun terkekeh melihat warga berhamburan berlari dengan tunggang langgang. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya pulang menuju rumah Heru. Begitu sampai depan pintu, ia langsung mengetuk pintu. Heru yang saat itu tengah menonton televisi langsung membukakan pintu. Heru yang langsung membukakan pintu begitu terkaget melihat kondisi istrinya yang terlihat kacau. Lalu ia menuntunnya untuk masuk ke dalam, kemudian menutup pintu. Ia memperhatikan langkah istrinya yang sedikit tertatih. Lantai rumah pun menjadi kotor akibat tanah lumpur yang menempel di telapak kakinya. Loh, Neng, kenapa basah kuyup begini? Payungnya mana? Sinta hanya diam saja, tak menanggapi pertanyaan suaminya. Tadi katanya mau beli bakso. Mana? Kau pulang dengan tangan kosong. Kau mandilah dulu, Neng. Ganti bajumu biar gak masuk angin. Kemudian Sinta melengos pergi meninggalkan Heru yang masih keheranan. Melihat lantai kotor oleh lumpur, Heru mengambil kain lap dan langsung mengelap lantainya yang kotor dan basah hingga kering. Terdengar suara gemericik air di kamar mandi. Akan tetapi ada suara kegaduhan juga terdengar di kamarnya. Heru langsung mengecek kamar. Akan tetapi tidak ada siapapun. Ia pikir mungkin itu suara tikus. Kemudian ia menutup pintu dan kembali ke ruang TV. Baru ia mau melangkah, suara berisik itu pindah ke kamar mandi. Terdengar guyuran air, tetapi seperti orang mengamuk. Akhirnya ia berniat untuk mengecek. Pasti istrinya yang berada di kamar mandi, pikirnya. Akan tetapi baru saja tangannya hendak mengetuk, pundaknya ada yang menepuk. Mau kemana, Kang? Loh, Neng, bukannya kau sedang mandi? Tidak, aku sudah selesai mandi dari tadi. Ini sedang membuat teh hangat. Akang mau? Tidak, Akang sudah ngopi tadi. Heru menggeleng kepala sambil melengos pergi meninggalkan istrinya yang masih mematung. Aneh, batin Heru. Malam pun kian larut. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Heru terbangun karena ingin ke kamar mandi. Diliriknya tempat istrinya tidur sebelahnya namun tidak ada. Kemana dia? Kemudian ia turun dari tempat tidur menuju ke kamar mandi. Setelah ia keluar dari kamar mandi, Heru merasakan kering tenggorokannya dan berniat mengambil minum di dapur. Di saat sedang menuangkan air dari teko ke gelas, ia mendengar suara ayam di belakang rumah sangat berisik. Heru mengabaikan suara itu, lalu melanjutkan minumnya. Di saat hendak berlalu dari dapur, suara itu terdengar lagi, bahkan sangat berisik. Heru berpikir jangan-jangan ada musang menyatroni kandang ayam jago miliknya. Ia lalu mengambil sapu dan keluar dari dapur, berniat ingin mengusirnya. Tetapi setelah ia keluar tidak ada apapun. Ia menyentari ke sana kemari. Suara itu terdengar lagi, tetapi kali ini suaranya berasal dari kandang ayam. Ia mendekati kandang tersebut. Begitu dekat betapa terkejutnya Heru kala melihat ada sosok yang menyerupai istrinya tengah menyantap ayam miliknya. Astaga, apa-apaan kamu, Neng? Istighfar, itu ayam hidup yang kau makan. Aku lapar. Sosok itu kemudian berdiri mendekat kepadanya.
Bau amis menyeruak menusuk indera penciuman Heru. Heru nampak mual melihat ayam mentah yang berlumuran darah di genggaman perempuan yang menyerupai istrinya. "Apa kau mau?" Sosok itu mengulurkan tangannya menawarkan apa yang ia makan. Sontak Heru langsung mual. "Siapa kau? Tidak mungkin istriku melakukan ini. Dan apa-apaan ini? Apa kau tidak bisa mengenali wajahku, Kang?" "Kau bukan istriku. Kau pasti setan yang menyerupai istriku. Pergi!" Heru kemudian pergi berlari meninggalkan sosok yang menyerupai istrinya. Ia masuk ke rumah dengan nafas ngos-ngosan. Ia berniat untuk mengambil minum ke dapur. Dan saat Heru sudah berada di dapur, ia dikagetkan dengan adanya sosok perempuan sedang duduk membelakanginya. Dengan gugup ia berjalan mendekati sosok perempuan tersebut. Akan tetapi ia sangat hafal betul dengan postur tubuhnya. Sosok perempuan itu adalah Sinta, istrinya. "Neng, sejak kapan Neng di dapur? Lalu siapa yang di belakang barusan?" "Apa maksudmu, Kang? Aku dari tadi berada di dapur untuk mengambil minum," ucapnya dengan wajah datar. Tidak mungkin." "Apanya yang tidak mungkin? Akang sendiri dari mana selarut ini?" Sinta balik mengintimidasi dan bertanya kepada suaminya. Akang dari kamar mandi. Tapi pas Akang mau ngambil minum, Akang mendengar ada suara ayam berisik di belakang. Takutnya maling. Makanya Akang keluar untuk periksa. Taunya bukan maling. Tapi apa, Kang?" Itu tadi ada setan," jawab Sinta dengan wajah datar. Posisinya membelakangi Heru. "Iya, setan, Neng. Mana serem lagi. Wajahnya mengerikan. Dan setan itu tengah memakan ayam hidup-hidup, Neng. Ih," ucap Heru bergidik sambil mengusap tengkuknya. "Apakah wajah setan itu seperti ini?" Tiba-tiba Sinta cekikikan berdiri dari kursi dan berbalik menghadap pada suaminya. Wajahnya kini tepat berada di depan Heru. Wajah Sinta berubah menjadi wajah kuntilanak yang ia jumpai di belakang rumah. Ia lalu berdiri dan berjalan tertatih mendekat Heru. Sontak Heru menjerit ketakutan. Tidak, pergi. Kenapa kau selalu menggangguku?" "Aku tidak akan berhenti mengikutimu sampai kau mati di tanganku, Heru." Keluar kau dari raga istriku. Jangan kau ganggu dia. Dia tidak bersalah." "Tidak. Aku suka berada dalam raga istrimu, Kang Heru. Tetapi aku sangat benci dia. Aku benci wanita yang bernama Sinta. Karena dia adalah penghalang bagi kita, Kang. Karena dia juga kamu sampai tega melenyapkanku." Arwah Intan yang merasuki tubuh Sinta berbicara dengan suara parau dan berteriak sekaligus menangis. "Dan wanita yang bernama Sinta juga yang telah membuatmu tega melenyapkan darah dagingmu, Kang Heru." "Aku mohon, Intan, tinggalkan raga istriku. Sekarang juga." "Tidak. Kau harus mati. Istrimu juga harus mati.
Kalian semua harus mati. Kemudian Sinta mencekik leher Heru sampai terjatuh ke lantai. Ia meronta kesakitan. Ia berusaha melepas cengkraman tangan Sinta. Akan tetapi cengkramannya sangat kuat. Sehingga Heru merasa sesak. Heru meronta. Sampai akhirnya ia menendang perut istrinya. Akhirnya cengkraman tangannya terlepas dan tersungkur ke lantai. Heru akhirnya bisa menghirup napas dengan lega. Ia mengusap lehernya yang masih terasa sakit dan perih akibat cengkraman tangan Sinta. Sakit dan juga terasa perih akibat goresan kuku tajamnya makhluk yang merasuki istrinya. Setelah tubuh istrinya jatuh, Heru dengan terburu-buru berlari ke kamar mengambil jimat yang Kisoro berikan padanya. Jimat itu ia simpan di laci lemari, lalu ia mengambilnya dan menempelkannya ke kepala istrinya sambil membacakan sesuatu. Di saat istrinya hendak menyerangnya lagi, dengan buru-buru ia mengeluarkan jimat yang berada di dalam kotak. Setelah itu, ia merapalkan mantra. Sinta akhirnya menjerit kesakitan dan badannya menggelepar di lantai. Dan akhirnya, setan yang telah merasuki Sinta keluar dan hilang menjadi kepulan asap. Tubuhnya lalu terdiam dan ia tidak sadarkan diri. Cepat-cepat Heru mengangkat tubuh istrinya dan meletakkannya ke sofa. Heru terlihat panik dan segera menyadarkan istrinya. Ia mengoles minyak kayu putih dan menggosok telapak tangan dan kaki istrinya. "Neng, ayo bangun. Maafkan Akang. Akang tidak sengaja melukaimu." Setelah itu Sinta terbangun dari pingsannya. Ia mengeluh dan memegang kepalanya yang terasa berat dan sakit. "Apa yang terjadi pada aku, Kang? Kenapa badanku sakit semua?" "Tidak apa-apa. Kamu hanya kecapean. Akang ambilkan minum dulu ya." "Kang, kepalaku sakit sekali. Mataku juga berkunang-kunang. Dan perutku juga sakit." Sinta lalu memuntahkan sesuatu dari mulutnya ke lantai. Heru kembali panik. Begitupun dengan Sinta. Ia begitu kebingungan dan kesakitan. Ia banyak memuntahkan cairan hitam dan berbau busuk. Tubuh Sinta menggeleng. Ia terus memegangi perutnya. "Kau baik-baik saja, Neng? Apa ada yang sakit?" "Apa yang terjadi, Kang? Perutku rasanya seperti ditusuk jarum, Kang." Sinta kembali bertanya. "Kalau begitu mari aku antar ke kamar untuk istirahat. Baringkan dulu tubuhmu. Kau cukup kelelahan." Sinta lalu beranjak dari kursi dan dipapa Heru untuk beristirahat di kamar. "Kang." "Apa?" "Aku takut. Entah kenapa aku merasa ada yang mengawasi. Jangan tinggalkan aku sendiri ya, Kang." "Iya, Akang tidak akan kemana-mana. Akang akan menemanimu." Singkat cerita, Heru kemudian mengantar istrinya untuk istirahat ke kamar. Akan tetapi baru saja mereka hendak beranjak, mereka dikejutkan dengan adanya angin kencang dari luar. Sampai-sampai pintu dan jendela terbuka secara kasar dan menimbulkan suara gebrakan. Sinta nampak syok sampai ia merapatkan badan ke suaminya. Keringat dingin bercucuran, wajah mereka nampak tegang. "Kang, tidak apa-apa, itu hanya angin. Tenang saja, ada aku di sini." "Aku takut." "Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayo segera ke kamar. Biar Akang yang bereskan semuanya." Heru kembali memapa istrinya ke kamar. Setelah itu ia kembali keluar dengan membawa kotak yang berisikan jimat pemberian Kisuro.
Dengan langkah tergesa ia keluar halaman dan segera membuka kotak tersebut. Lalu ia merapalkan mantra yang Ki Suro ajarkan. Setelah itu angin yang bertiup kencang kembali normal. Ia kembali masuk ke dalam rumah. Akan tetapi tanpa Heru sadari, ada seseorang di balik pohon besar, sedang berdiri di kegelapan malam, sedang memperhatikan gerak-geriknya. Orang tersebut adalah saksi, di mana waktu itu Heru dan Barja membuang jasad Intan ke dalam jurang. Malam itu, di mana Heru dan Barja membuang jasad Intan ke dalam jurang, lelaki tua tersebut sedang berada di sungai untuk mengambil air, dan orang tersebut juga yang telah membantu, sekaligus membangkitkan arwah Intan, dan membantu Intan untuk membalaskan dendam. Jadi selama ini Ki Suro yang berada di belakang kalian. Ternyata dukun begundal itu masih hidup rupanya. Ingat, kau masih punya urusan denganku yang belum selesai, Surokusumo. Orang tersebut terkekeh, kemudian menyulut rantingan tembakau yang menempel di mulutnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Sambil bersiul ia berjalan di kegelapan malam dan menghilang bersama bayangan. Singkat cerita, di kediaman Pak Kosim, Bu Rumi tengah memeriksa stok persediaan sayur yang ada di kulkas. Setelah Ibu Rumi melihat persediaan stok sayur yang ada di lemari pendingin itu sudah hampir habis, Bu Rumi berinisiatif akan belanja subuh nanti ke pasar. Ia akan minta ditemani oleh Lastri, anak bungsunya. Pak, besok ibu libur dulu ya. Tidak berangkat ke kebun. Stok sayur di rumah habis. Ibu mau ke pasar, tutur Ibu Rumi pada suaminya. Iya Bu, tidak apa-apa. Besok papa saja yang berangkat ke kebun sendiri. Kalau mau ke pasarlah, jawab Pak Kosim. Dok, persediaan sayur kita sudah menipis. Temani ibu nanti subuh ke pasar ya, Nduk. Ibu Rumi mengajak anak bungsunya, Lastri. Baik Bu, setelah sholat subuh kita berangkat, ujar Lastri. Singkat cerita, setelah adzan subuh berkumandang, Ibu Rumi dengan keluarganya bergegas melaksanakan sholat. Setelah ibadah pun selesai, Bu Rumi dan juga Lastri bersiap untuk berangkat ke pasar. Lastri meminta pada sang ibu untuk mengajak Intan turut pergi ke pasar bersama mereka. Mbak Intan gak diajak Bu, tanya Lastri. Oh iya, kau lihatlah dulu Nduk, sudah bangun apa belum mbakmu? Ujar Bu Rumi sambil menyiapkan keranjang belanjaan. Sebentar aku ke kamar dulu untuk membangunkannya, tutur Lastri yang segera pergi ke kamar Intan untuk melihat Intan dan mengajak Intan pergi ke pasar bersama. Lastri mengetuk pintu kamar Intan. Tidak lama Intan langsung membuka pintu kamarnya. Dengan tatapan datar dan dingin menatap wajah sang adik, membuat Lastri merasa sungkan untuk mengajak sang kakak turut bersama ke pasar. Ada apa? Tanya Intan tanpa mengekspresikan mimik wajahnya. Intan bertanya dengan raut wajah datar. Mbak diajak ibu ke pasar. Mau ikut nggak? Tanya Lastri. Tidak, jawab Intan. Kenapa? Ayo ikut saja. Jarang kan kita keluar bareng. Sejak pulangnya Mbak ke rumah, kita belum ada ke pasar bersama. Paksa Lastri mengajak sang kakak untuk turut bersama mereka. Baiklah, dengan terpaksa Intan menuruti permintaan adiknya. Yeh, ayo. Raut wajah sumringah Lastri terlihat nampak bahagia karena sang kakak ingin ikut bersamanya. Digandengnya tangan sang kakak oleh Lastri, nampak terasa dingin. Lastri merasa tangan Intan nampak berbeda. Lastri tersenyum ke arah kakaknya, dan Intan membalas senyuman itu. Walau senyuman itu tidak sama lagi hangat seperti dulu,
Lastri begitu sangat bahagia karena bisa bersama kakaknya kembali. Kebersamaan sang anak terlihat oleh Bu Rumi yang melihat Lastri tengah menggandeng tangan sang kakak. Raut wajah Lastri nampak begitu bahagia sehingga senyuman Lastri pun menular pada Ibu Rumi yang ikut tersenyum melihat kebersamaan kedua putrinya. Nah gitu dong, yang akur ya. Ayo kita ke pasar, ajak Bu Rumi. Baik Bu, jawab Lastri. Intan hanya diam tak menjawab, tapi mengikuti kemana ibu dan adiknya pergi. Kemudian mereka berangkat ke pasar dengan berjalan kaki, menelusuri pedesaan sambil bersenandung, melukiskan tawa dan bahagia, membuat burung berkicau dengan merdu menyaksikan kebahagiaan keluarga Ibu Rumi. Arah jalan menuju pasar tidaklah terlalu jauh. Meskipun tersedia ojek untuk mereka pergi ke pasar, mereka memilih untuk berjalan kaki bersama, saling bersenandung sambil bercerita. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.